Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sarana prasarana sekolah. Nah, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Nah, di dalam pemeliharaan sarana prasarana sekolah ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hakikat pemeliharaan gedung sekolah. Nah, pemeliharaan gedung sekolah adalah segala kegiatan untuk melaksanakan, mengelola, dan menjaga, serta tindakan yang dilakukan terus-menerus agar seluruh bangunan beserta fasilitas pendukungnya selalu dalam keadaan baik, aman, dan nyaman. Nah, sehingga pemeliharaan yang dilakukan pihak sekolah yang dimaksudkan yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan pemakaian umur bangunan. Nah, kemudian yang kedua untuk menjamin kesiapan operasional. Selanjutnya yaitu untuk menjamin keadaan bangunan melalui kegiatan pengecekan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan gedung beserta penunjangnya. Bagian kedua yaitu manfaat pemeliharaan gedung sekolah. Nah, di sini ada 3 manfaat yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu jika gedung beserta sarana penunjang terpelihara baik, umur bangunan dan komponen-komponen bangunan awet, sehingga pembiayaan pengadaan penggantian dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Nah, kenapa pemeliharaan ini harus dilakukan secara rutin? Karena untuk menghindari atau agar jarang terjadinya kerusakan komponen bangunan, sehingga biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka kondisi bangunan gedung akan terjaga penampilannya. Maksudnya di sini adalah bangunan tersebut tidak kumuh, tidak kusam, dan kotor, sehingga kesan bagi orang yang melihatnya akan memberikan kenyamanan untuk digunakan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu permasalahan pemeliharaan gedung sekolah. Nah, ada masalah yang sering timbul dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Selain karena pengaruh fisik atau alam dan mutu bahan komponen bangunan yang terpasang rendah, kerusakan juga sering dilakukan baik sengaja ataupun tidak oleh sebagian siswa-siswa di sekolah itu sendiri. Bahkan juga dilakukan oleh guru, penjaga, maupun masyarakat yang di sekolah. Nah, saya akan menjelaskan hal-hal yang sering dilakukan oleh siswa-siswi. Nah, maksudnya di sini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pemeliharaan gedung sekolah itu yang dilakukan siswa adalah dia membuang sampah sembarangan, kemudian dia mencoret-coret dinding, kemudian dia makan jajanan tetapi tidak cuci tangan, sehingga dia bisa menyentuh benda-benda misalkan seperti meja, kursi, atau dinding, sehingga itu akan menyebabkan adanya kotoran begitu. Nah, kemudian kita lanjut pada guru. Hal-hal yang dilakukan oleh guru, maksudnya seringkali dilakukan oleh guru sehingga gedung sekolah ini tidak terpelihara begitu ya. Nah, di sini yang dilakukan oleh guru yaitu karena tidak tersedianya lahan atau tempat parkir, sehingga guru mungkin memarkirkan kendaraannya di depan sekolah begitu, sehingga terlihat tidak rapi. Nah, kemudian bagi guru-guru yang merokok juga ini kadang dia membuang putung rokok sembarangan, sehingga itu juga dapat mempengaruhi pemeliharaan sekolah gitu ya. Selanjutnya yaitu penjaga sekolah. Nah, hal-hal yang sering dilakukan oleh penjaga sekolah yaitu pada saat membuka dan menutup pintu atau jendela tidak dilakukan dengan baik, sehingga mungkin terburu-buru sehingga dapat menyebabkan jendela atau pintu itu menjadi cepat rusak. Mungkin didorong terlalu kuat atau ditarik terlalu kuat seperti itu. Kemudian jarang melakukan pembersihan kloset. Nah, ini yang paling penting juga, terkadang penjaga sekolah itu jarang melakukan pembersihan kloset, sehingga WC yang digunakan itu kadang terlihat kumuh seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini masyarakat juga terkadang dia mungkin menjemur hasil panennya di depan sekolah, atau menjemur
pakaian atau segala macam begitu. Kadang masyarakat yang tinggal di sekitar gedung sekolah itu kadang menjemur pakaian misalnya di pagar sekolah seperti itu. Itu juga dapat mempengaruhi pemeliharaan gedung sekolah. Nah, bagaimana upaya mengatasi permasalahan tersebut? Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu membangkitkan rasa memiliki sekolah kepada seluruh siswa. Jadi kita menekankan kepada siswa bahwa gedung sekolah ini adalah gedung yang kita gunakan, sehingga harus ada rasa tanggung jawabnya untuk memelihara gedung sekolah ini, seperti itu. Kemudian membina siswa untuk disiplin. Nah, sehingga mereka tidak membuang sampah secara sembarangan, seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu macam kegiatan pemeliharaan. Di sini yang pertama yaitu pemeliharaan rutin. Nah, pemeliharaan rutin ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari untuk pemeliharaan gedung sekolah ya. Misalnya pembersihan saluran drainase, kemudian pembersihan ruangan-ruangan dan halaman, kemudian pembabatan rumput dan tanaman. Nah, jadi pemeliharaan rutin ini juga harus kita lakukan supaya gedung sekolah ini dapat terpelihara dengan baik gitu ya. Nah, kemudian pemeliharaan secara periodik atau berkala, yaitu dilaksanakan pada kurun waktu tertentu atau terencana, misalnya perbaikan atau pengecatan kusen, pintu, dinding. Nah, ini seperti misalnya mungkin gedung di sekolah itu catnya sudah luntur seperti itu ya, itu kita harus mengecat ulang seperti itu. Kemudian pemeliharaan skala prioritas atau darurat. Nah, pemeliharaan skala prioritas darurat ialah melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang tidak terencana karena sesuatu hal. Maksudnya ini tidak direncanakan tetapi mungkin saja itu terjadi seperti itu. Misalnya dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya. Perbaikan bersifat sementara dan harus cepat selesai. Kemudian harus segera dilakukan perbaikan secara permanen. Nah, itu contohnya misalnya begini. Misalnya gagang pintu itu dia terlepas atau kunci ruangan itu hilang, seperti itu ya. Kita harus melakukan pemeliharaan prioritas atau darurat. Selanjutnya yaitu pemeliharaan yang dapat dilakukan. Nah, di sini yang pertama berdasarkan kurun waktu. Nah, upaya apa yang dapat kita lakukan menurut kurun waktu? Di sini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pemeliharaan setiap hari. Yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari, setiap akan atau sesudah pemakaian. Nah, ini bukan hanya dilakukan oleh siswa, tetapi guru juga, penjaga sekolah juga harus berperan dalam pemeliharaan setiap hari. Misalnya, memelihara kebersihan kelas, kebersihan WC, dan merawat kerusakan-kerusakan kecil. Pemeliharaan berkala yaitu pemeliharaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, upaya ini biasanya dilakukan sekelompok kerja atau tim sebagai penanggung jawabnya, atau memanggil tenaga ahli di bidangnya untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua, berdasarkan usia bangunan. Nah, upaya untuk pemeliharaan menurut umur penggunaan barang dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu usia bangunan gedung diperhitungkan kurang lebih 20 tahun. Kemudian usia bangunan gedung secara administrasi telah melampaui batas maksimal. Usia bangunan yang dihitungkan dalam kegiatan sehari-hari jarang ditemui nilai gedung yang keadaan secara fisik telah 0%. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut pada bab 2, yaitu manajemen pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Nah, yang pertama di sini adalah pengorganisasian. Jadi manajemen sekolah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan, termasuk di dalamnya adalah membentuk kelompok tugas atau menunjuk seseorang untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Nah, untuk mewujudkan pengorganisasian, yaitu menyangkut perumusan, rincian pekerjaan, tugas, serta kegiatan berdasarkan pada hierarki organisasi dari orang-orang yang memiliki kesanggupan atau kemampuan untuk melaksanakannya. Nah,
Pengorganisasian ini meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian mengkaji kembali, kemudian menentukan personil, dan yang terakhir yaitu memberikan informasi yang jelas. Bagian kedua yaitu organisasi. Nah, apa itu organisasi? Jadi organisasi adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional pemeliharaan bangunan gedung dengan pelaksanaannya sesuai pengoperasian yang sesuai. Nah, dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif, untuk itu dibutuhkan organisasi dengan ketentuan. Yang pertama yaitu seluruh personil mempunyai tugas. Kemudian seluruh personil merupakan bagian dari manajemen sekolah. Nah, yang terakhir yaitu seluruh personil tersebut siap untuk mengabdikan tenaga, waktu, dan pikirannya demi tujuan tersebut yang sudah direncanakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Nah, personil-personil yang ditunjuk dan masuk dalam organisasi kegiatan pemeliharaan gedung sekolah memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas bersama-sama dan komite sekolah menunjuk personil yang akan melibatkan dalam kegiatan pemeliharaan bangunan gedung sekolah. Kemudian kepala sekolah ini bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil yang dicapai dalam kegiatan pemeliharaan. Nah, kemudian kepala sekolah ini memiliki wewenang mengadakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara periodik terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Nah, kita lanjut pada guru atau wali kelas. Memiliki tugas memberikan pengertian atau pemahaman kepada seluruh siswa tentang pentingnya keikutsertaan mereka dalam menjaga bangunan gedung sekolah. Kemudian tanggung jawab guru ini adalah memeriksa dan menjaga kebersihan ruangan serta sarana prasarananya sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dilakukan. Kemudian wewenangnya mengadakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi hasil kerja para siswa yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan harian ataupun pemeliharaan mingguan ya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada perencanaan kegiatan pemeliharaan. Nah, di sini yang pertama yaitu kelengkapan data yang diperlukan. Misalnya dokumen gambar kerja atau gambar terlaksana. Kemudian yang kedua dokumen spesifikasi bahan atau material komponen bangunan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana pemeliharaan. Nah, di sini yang pertama yaitu catatan kerusakan komponen bangunan. Kemudian yang kedua rencana tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga perhitungan besar anggaran yang diperlukan. Yang keempat schedule pelaksanaan pemeliharaan. Dan yang kelima daftar personil atau pelaksana yang melakukan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu monitoring. Nah, kegiatan monitoring ini dilakukan dengan menyusun daftar atau checklist pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara berkala, baik mingguan, bulanan, dan tahunan, seperti itu. Kemudian anggaran pemeliharaan merupakan hal yang amat penting dan permasalahan yang selalu dihadapi oleh manajemen sekolah karena ketidaktersediaan atau tercukupinya dana pemelihara untuk melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran pemeliharaan. Nah, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik aliran dana masuk maupun keluar, maka perlu ditunjuk seseorang sebagai pengelola anggaran atau bendahara. Ya, ini memiliki kemampuan menyusun administrasi keuangan, pelaporan, dan urusan bank. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 yaitu pengorganisasian kegiatan pemeliharaan. Nah, yang pertama, penanganan pemeliharaan. Beberapa pilihan untuk penanganan pemeliharaan gedung dan sarana penunjangnya secara efektif dapat dilakukan melalui yang pertama, keterlibatan guru dan siswa, kemudian kegiatan gotong royong, pekerja harian lepas, dan pekerja harian tetap. Yang pertama yaitu keterlibatan guru dan murid. Nah, guru dan murid ini keduanya tentu terlibat dalam pemeliharaan gedung sekolah karena guru dan murid merupakan komponen atau orang yang melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga perlu ada tanggung jawab untuk memelihara
gedung sekolah juga. Di sini membangkitkan dan menanamkan rasa memiliki sekolah kepada murid. Kemudian membina murid untuk belajar dengan disiplin. Kemudian memupuk rasa tanggung jawab, mencerminkan budaya kepada murid untuk menjaga dan memelihara keutuhan serta kebersihan lingkungan. Nah, kemudian kegiatan gotong royong ini menanamkan rasa memiliki sekolah kepada masyarakat, bahwa gedung sekolah adalah milik masyarakat dan harus dijaga. Kemudian pekerja harian lepas atau musiman sesuai dengan kemampuan sekolah dari segi persiapan dana pemeliharaan dan tuntutan kebutuhan. Karena skala pemeliharaan cukup besar atau khusus, maka dapat menggunakan tenaga kerja profesional yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan yang sifatnya khusus. Nah, yang terakhir yaitu pekerja harian tetap. Nah, antara lain penjaga sekolah ya. Maksudnya ini pekerja harian tetap ini contohnya seperti penjaga sekolah seperti itu. Nah, untuk melihara yang sifatnya rutin dan kontinu di luar kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh murid, guru, dan wali murid sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh penjaga sekolah untuk merawat serta menjaga aset bangunan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan pemeliharaan. Nah, pelaksanaan pemeliharaan ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kegiatan pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, dan berkala. Nah, contohnya kegiatan pemeliharaan harian rutin adalah untuk menjaga kebersihan gedung, sarana prasarana, dan pendukungnya serta lingkungan. Nah, biasanya dilakukan oleh penjaga sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah pemeliharaan harian atau secara rutin ini tidak hanya dilakukan oleh penjaga sekolah, tetapi juga oleh guru dan siswa seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Misalnya seorang siswa itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, guru juga tidak boleh membuang putung rokok sembarangan seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan pemeliharaan mingguan dilakukan untuk menjaga kebersihan gedung, sarana pendukung, dan lingkungannya yang dilaksanakan bersama oleh seluruh manajemen sekolah dan melibatkan siswa. Misalnya kegiatan pada hari Jumat dengan melakukan Jumat bersih, di mana pada hari tersebut seluruh civitas melakukan kerja bakti bersama sesuai pembagian tugas dan kelompok masing-masing. Nah, kegiatan ini misalnya menyapu lantai ruangan, kemudian membersihkan permukaan dinding, membersihkan sudut-sudut list Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pemeliharaan bulanan. Nah, ini kegiatan pemeliharaan bulanan dilakukan untuk menjaga kebersihan gedung, sarana pendukung, dan lingkungannya yang dilaksanakan bersama oleh seluruh manajemen sekolah dan melibatkan wali murid serta masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, contoh dari kegiatan pemeliharaan bulanan ini misalnya memeriksa jaringan dan komponen instalasi listrik, kemudian pemeriksaan seluruh instalasi pipa air, dan pemeriksaan penutup atap yang bocor, genteng, dan rangkap atap yang lapuk, serta perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Masih banyak lagi contoh-contoh pemeliharaan kegiatan bulanan. Kita akan masuk pada selanjutnya yaitu kegiatan pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan secara berkala ini maksudnya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan dengan penggantian beberapa komponen yang sekiranya harus diganti sesuai dengan kondisi dan tingkat kerusakannya. Di sini contohnya yaitu periksa langit-langit dari tanda-tanda kebocoran. Misalnya atap atau langit-langit dinding bocor, itu harus diperbaiki. Kemudian periksa seluruh rangka plafon, apakah kondisi kayu dimakan rayap atau lapuk. Maksudnya di sini adalah pemeliharaan secara berkala, itu maksudnya hal-hal yang urgent seperti itu ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bab 5, tinjauan kerusakan komponen bangunan. Nah, untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam komponen-komponen bangunan serta bagaimana dan kapan penanganan tersebut dijalankan, maka perlu diperhatikan serius serta tindakan nyata dari pengguna bangunan untuk mengantisipasi, memelihara, dan merawat dengan penggantian komponen baru. Dengan maksud kerusakan yang terjadi tidak bertambah parah dan mempengaruhi komponen yang lain. Nah, untuk menjaga agar komponen setiap bangunan itu masih layak atau tidak, masih berfungsi atau tidak, maka pemeliharaan perlu dilakukan dan waktu pelaksanaannya harus benar-benar ditaati untuk dilakukan sepenuhnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.